Pernah kepikiran nggak sisa makanan atau kotoran ternak itu setelah dibuang perginya kemana? Kita mungkin mikirnya ya udah jadi sampah aja, tapi ternyata di dalamnya itu ada potensi energi yang wow, luar biasa. Yuk kita bareng-bareng lihat gimana caranya sampah sehari-hari bisa diubah jadi sumber tenaga yang powerful. Coba deh bayangin, sisa sayuran dari dapur kita atau mungkin limbah dari peternakan dekat rumah ternyata bisa nyalain kompor dan lampu di rumah. Kedengerannya kayak di film fiksi ilmiah ya kan? Tapi ini beneran nyata loh. Inilah kekuatan dari biogas. Nah, semuanya itu berawal dari sini. Dari tumpukan sampah organik. Sesuatu yang sering kita anggap, ya ampun gak berguna banget, kotoran hewan, sisa makanan, limbah pertanian. Ini justru bahan baku utamanya. Inilah titik start kita buat ngubah sampah jadi semacam harta karun. Dan inilah tujuannya. Dari tumpukan sampah yang tadinya cuma membusuk, kita bisa loh menghasilkan energi bersih dan terbarukan. Ini bukan cuma transformasi yang cerdas, tapi juga penting banget buat planet kita. Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi. Gimana sih proses ajaib ini bisa terjadi? Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih biogas itu? Gini deh intinya, biogas itu tercipta pas bakteri-bakteri makan sampah organik di lingkungan yang tanpa oksigen. Penting banget tuh, tanpa oksigen. Proses ini namanya fermentasi anaerobik. Hasilnya itu campuran gas, tapi yang paling penting, yang jadi jagoannya itu metana. Gas yang sama kayak di gas alam yang gampang banget kebakar. Nah, inilah sumber energinya. Sama persis kayak bikin kue, buat dapetin biogas yang kualitasnya bagus, itu butuh resep yang pas. Dan ternyata, nggak semua sampah organik itu sama loh. Ada syarat-syarat tertentu biar bahan bakunya ini bisa diubah jadi energi secara maksimal. Nah, ini dia nih kuncinya. Rasio karbon terhadap nitrogen atau C/N. Anggap aja ini menu makanan buat para bakteri. Mereka butuh karbon sebagai energinya, ya kan? Buat beraktivitas, dan nitrogen sebagai proteinnya buat tumbuh kembang. Keseimbangan idealnya kira-kira 20-30 bagian karbon untuk setiap satu bagian nitrogen. Kalau takarannya salah, bisa-bisa prosesnya jadi lambat banget. Atau lebih parah lagi, bakterinya malah keracunan. Jadi, keseimbangan itu segalanya. Nah, tabel ini nunjukin jelas banget kenapa kita perlu nyampur-nyampur bahan. Coba lihat deh, jerami padi itu kaya banget karbon. Sebaliknya, kotoran sapi itu kaya nitrogen. Nah, dengan mencampurkan keduanya, kita bisa menciptakan resep dengan rasio C/N yang sempurna, di angka 20-30 tadi. Ini benar-benar kayak nyiapin menu buffet yang paling ideal buat para bakteri. Oke, resepnya udah siap. Terus gimana? Nah, prosesnya ini bisa kita bayangin sebagai pesta makan besar buat para bakteri yang berlangsung dalam 3 tahap. Yuk kita intip menu lengkapnya dari hidangan pembuka sampai penutup. Pertama, ada hidangan pembuka, namanya hidrolisis. Di tahap ini, bakteri memotong-motong makanan yang ukurannya besar jadi potongan-potongan kecil yang lebih gampang dicerna. Lanjut, hidangan utama, asidifikasi. Di sini, kelompok bakteri yang lain mengubah potongan kecil tadi jadi berbagai macam asam organik. Dan terakhir, dessertnya nih, metanogenesis. Ini puncaknya, di mana bakteri spesialis yang namanya metanogen memakan asam-asam itu dan ya bersendawa gas metana yang super berharga. Tentu aja, pesta bakteri ini butuh tempat yang khusus kan? Tempat ini disebut digester atau reaktor biogas. Anggap aja ini adalah dapur atau oven tempat semua keajaiban fermentasi ini dimasak sampai matang. Oke, untuk skala rumahan biasanya ada 2 desain utama. Yang pertama, fixed dome atau kubah tetap, kayak yang di kiri. Ini lebih murah dan simpel, tapi tekanan gasnya itu naik turun. Terus yang kedua, floating dome atau kubah terapung yang di sebelah kanan. Penampung gasnya ini bisa gerak naik turun, jadi tekanan gas yang keluar itu stabil. Tapi ya gitu, harganya lebih mahal dan perawatannya sedikit lebih rumit. Nah, setelah semua proses tadi selesai, akhirnya kita dapat hasilnya, biogas. Sekarang mari kita lihat isinya tuh apa aja sih, dan yang paling penting bisa kita pakai buat apa aja. Seperti yang bisa kita lihat di diagram ini, bagian terbesarnya, sekitar 2/3, itu adalah metana. Inilah bahan bakar utamanya, si jagonya tadi. Sisanya itu kebanyakan karbon dioksida yang nggak bisa kebakar, plus sedikit gas-gas lain. Jadi logikanya simpel, makin tinggi kandungan metananya, ya makin bagus kualitas biogasnya.
Terus seberapa besar sih energinya? Gini, 1 meter kubik biogas itu kira-kira segede kotak besar lah ya, mengandung energi sekitar 6.000 watt jam. Angka ini mungkin belum terlalu kebayang ya. Oke, ayo kita buat perbandingannya biar lebih gampang. Nah, ini dia. Energi sebesar itu ternyata setara dengan 1/2 liter bahan bakar diesel atau solar. Coba deh pikirin lagi, kita bisa dapetin energi setara 1/2 liter solar cuma dari sampah yang tadinya mau kita buang gitu aja. Keren banget kan? Pemanfaatannya juga sangat praktis dan macam-macam loh. Buat di rumah, biogas bisa langsung dipakai buat masak di kompor atau jadi penerangan pakai lampu gas. Bahkan, bisa juga buat nyalain generator kecil buat ngasilin listrik. Kalau dalam skala yang jauh lebih besar, gas dari tempat pembuangan akhir atau TPA itu bisa ditangkap buat nyuplai listrik ke satu kota. Luar biasa. Ini semua membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting banget. Bahan bakunya, sampah organik itu melimpah ruah di sekitar kita. Teknologinya juga udah ada. Potensinya gede banget, baik buat energi maupun buat ngatasin masalah sampah. Jadi, pertanyaannya adalah, dengan semua ini, apa sih yang sebenarnya ngehalangin kita buat benar-benar memanfaatkan solusi yang luar biasa ini secara lebih luas?